Halo everyone, pecinta Korea movie, mana suaranya nih? Kali ini aku mau nyeritain sebuah film yang lumayan bikin baper. Film ini mengisahkan tentang perjuangan seorang ibu dalam mengurus anak yang berkebutuhan khusus. Sedangkan si ibunya sendiri sedang sakit yang sudah sangat parah. Bagaimana kisahnya? Stay tune terus ya. Suatu pagi, Ingyo membangunkan ibunya. Ingyo adalah anak laki-laki yang berkebutuhan khusus, sehingga tidak bisa melakukan apa-apa sendiri. Sedangkan pada saat itu, ibunya karena kelelahan sehingga bangun kesiangan. Meskipun Ingyo sudah dewasa, tapi dia belum mandiri sehingga harus selalu dibantu oleh ibunya. Omoni adalah seorang pedagang kaki lima, dan Ingyo selalu ikut bersamanya. Omoni meminta Ingyo menjaga warung karena dia ingin pergi ke apotek untuk membeli obat. Dan ketika di apotek, apoteker merasa heran karena Omoni membeli obat yang sama selama bertahun-tahun. Dia pun menyarankan Omoni untuk periksa ke rumah sakit. Ketika mau pulang dari apotek, Omoni bertemu dengan Pak Pak. Pak Pak adalah seorang PNS yang bekerja di bidang sosial. Dia menawari Omoni untuk mengikut sertakan Ingyo pada program pemerintah agar Ingyo bisa bekerja dan hidup secara mandiri. Scene berpindah. Ketika Omoni dan Ingyo sedang makan malam, Omoni menegur Ingyo agar segera mematikan televisi dan segera belajar. Tapi Ingyo malah menolaknya. Dan karena melihat Omoni kelelahan, Ingyo inisiatif untuk bernyanyi dan menari menghibur Omoni. Omoni pun tertawa dan sangat terhibur melihat tingkahnya Ingyo. Kemudian, Omoni membukakan pintu karena terdengar suara bel. Ternyata itu adalah kakaknya Ingyo, kita sebut saja Nuna. Nuna datang berkunjung dengan anaknya yang bernama Misol. Nuna memarahi Ingyo karena Ingyo tidak langsung menyapanya. Omoni pun marah mendengar hal itu. Ingyo dan Misol pun bermain di luar rumah. Sementara itu, Nuna dan Omoni mengobrol di dalam rumah. Nuna berniat meminjam uang kepada Omoni karena bisnisnya sedang suram. Tetapi Omoni tidak memberi pinjaman karena dia tidak memiliki uang. Nuna bersikukuh meminjam uang tabungan atas nama Ingyo. Omoni tidak memberikannya karena tidak percaya pada Nuna. Setelah kejadian, ketika Nuna menikah, Ingyo dilarang ikut di pestanya karena Nuna malu dengan kondisi Ingyo. Sampai sekarang hal itu membuat Omoni marah. Akhirnya Nuna pun pergi dari rumah itu dengan hati yang sangat kesal. Scene pun berpindah. Ketika Omoni mau tidur, dia sempat memperhatikan foto kedua anaknya waktu kecil. Pada saat itu dia teringat ketika mereka bermain bertiga di pantai. Nuna begitu menyayangi Ingyo, dan mereka sering bermain dengan riang dan bahagia. Tetapi sekarang kondisinya berubah. Nuna malu dengan kondisi Ingyo, sehingga pada pesta pernikahannya pun Ingyo dilarang datang. Dan hal itu membuat Omoni merasa kecewa sama Nuna. Pagi pun tiba. Dan tidak seperti biasanya, Omoni terbangun dalam keadaan kepala yang sangat sakit luar biasa. Ingyo pun menemani Omoni ke rumah sakit untuk memeriksakan sakit kepalanya. Dan setelah hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa Omoni mengidap kanker otak stadium 3. Hal ini membuat Omoni sangat sedih dan merasa bingung. Dia merasa hidupnya tidak lama lagi, tapi dia tidak bisa meninggalkan Ingyo begitu saja. Omoni pun memutuskan menitipkan Ingyo ke Nuna. Malam itu, Ingyo diajak ke tokonya Nuna. Sesampainya di depan pintu toko, Omoni melihat Nuna sedang dipukuli oleh suaminya karena tidak bisa mendapatkan uang untuk keberlangsungan bisnisnya. Ingyo yang melihat hal itu spontan langsung masuk ke tokonya Nuna dan menghajar balik kakak iparnya itu secara brutal. Nuna yang melihat hal itu menghentikan perkelahian dengan menampar pipinya Ingyo dan memarahi Ingyo sambil berkata bahwa Ingyo itu tidak ada gunanya dalam hidup Nuna. Omoni pun langsung menampar pipinya Nuna. Dia sangat kecewa dan kesal dengan sikapnya Nuna, dan akhirnya dia pun membawa Ingyo pergi dari tempat itu.
Omoni pun mengurungkan niatnya untuk menitipkan Ingyo ke Nuna, karena Nuna tidak bisa diandalkan. Keesokan harinya, Omoni mendatangi sebuah lembaga yang biasa menampung anak-anak berkebutuhan khusus. Tetapi sayangnya, lembaga tersebut tidak bisa menerima Ingyo karena sudah penuh. Petugas yang menolak Ingyo merekomendasikan sebuah tempat yang bisa menampung Ingyo. Omoni dan Ingyo pun berangkat ke tempat tersebut. Sesampainya di tempat itu, Omoni dan Ingyo melihat-lihat kondisi tempat dan ruangannya. Omoni pun mengobrol dengan petugasnya. Tetapi yang dilihat Omoni, tempat tersebut lebih mirip seperti penjara. Dia tidak bisa membayangkan Ingyo yang suka jalan-jalan dan bermain-main dikurung di tempat itu. Dan Ingyo pun ternyata tidak menyukai tempat itu. Akhirnya Omoni mengurungkan niatnya untuk menitipkan Ingyo di situ. Sesampainya di rumah, Ingyo langsung tertidur, tetapi tidak dengan Omoni. Omoni masih terjaga sampai tiba-tiba Ingyo terbangun dan mengigau. Ingyo berkata ingin makan telur mata sapi untuk besok pagi, besok lusa, dan seterusnya. Dia memang sangat menyukai telur mata sapi buatan Omoni. Omoni yang mendengar hal itu hanya bisa menangis sedih. Keesokan harinya, Omoni mengajak Ingyo ke tempatnya Pak Pak. Omoni berniat mengikut sertakan Ingyo pada pelatihan yang tempo hari pernah ditawarkan. Omoni pun menceritakan semuanya pada Pak Pak mengenai kondisi kesehatan dan juga masa depannya Ingyo. Pak Pak pun menjelaskan bahwa pelatihan tersebut bisa berlangsung sangat lama, lebih dari 1 tahun atau mungkin bisa jadi gagal. Karena hal itu, Omoni berniat melatih Ingyo sendiri, tanpa bantuan orang lain. Mendengar hal itu, Pak Pak pun memberikan bantuan berupa fasilitas dan juga buku yang bisa untuk proses pembelajaran Ingyo. Yang penting dalam mengajar adalah menggunakan hati, itu menurut Pak Pak. Omoni pun menjelaskan kepada Ingyo bahwa mulai saat ini, Ingyo harus masak dan beres-beres rumah sendiri. Tetapi Ingyo menolaknya. Dan Omoni pun menjelaskan kembali bahwa dia akan pergi jauh. Omoni pun mulai menjelaskan cara membuat telur mata sapi. Di situ, Omoni telah memberikan langkah-langkah dan memberinya contoh. Tapi, telur yang baru saja dimasukin ke teflon malah Ingyo makan. Omoni pun langsung memarahi Ingyo. Tapi setelah itu, Omoni mengajarinya kembali cara membuat telur mata sapi. Esokan harinya, Ingyo diajak Omoni ke toko roti. Toko roti itu adalah rekomendasi dari Pak Pak. Di sana, Ingyo bertemu dengan orang-orang yang serupa dengan Ingyo. Dan di sana pula, Ingyo diberikan pelatihan cara membuat roti sandwich. Tetapi, Ingyo malah mengacau. Dia malah memakan daging yang harusnya ada di dalam roti. Omoni pun memukul dan memarahi Ingyo karena telah memakan dagingnya. Kemudian, Omoni menjelaskan cara naik bis agar Ingyo tidak tersesat. Tetapi, Ingyo malah makan terus, tidak mendengarkan apa yang Omoni jelaskan. Kemudian, Omoni meminta Ingyo naik bis sendirian. Tapi, karena Ingyo nggak ngerti dan takut, dia pun malah marah, dan di situ Omoni juga marah. Setelah hari-hari yang melelahkan, Omoni pun berpikir cara efektif untuk melatih Ingyo. Dia teringat dengan buku yang diberikan oleh Pak Pak. Dia pun mempelajari buku itu dan melatih Ingyo sesuai dengan arahan buku itu. Alhasil, Ingyo mengalami perubahan yang sangat pesat. Dia menjadi lebih baik dan bisa menerima pembelajaran. Omoni pun menjadi jauh lebih kreatif. Dia merancang proses pembelajaran disesuaikan dengan kemampuan yang Ingyo miliki. Alhasil, Ingyo menjadi jauh lebih mandiri dan bisa melakukan semuanya sendiri. Dan dia pun bisa berangkat ke toko roti sendiri. Ingyo pun memberikan kejutan kepada Omoni dengan memasak semua makanan di rumah yang biasanya dilakukan oleh Omoni. Hal ini membuat Omoni sangat bangga dan bahagia. Keesokan harinya, Omoni pergi ke tempat Nuna. Di sana, dia menceritakan semua mengenai kondisinya yang sedang tidak sehat. Nuna meminta Omoni untuk operasi, tetapi Omoni menolaknya. Omoni menitipkan Ingyo kepada Nuna. Tapi, Omoni menjelaskan bahwa Ingyo sekarang sudah mandiri.
jadi Nuna tidak akan kerepotan. Omoni juga menceritakan mengenai rasa bersalahnya kepada Ingyo karena selama hamil Ingyo, Omoni tidak pernah banyak minum vitamin, sehingga menyebabkan Ingyo terlahir seperti sekarang. Karena ketika hamil, Omoni sangat disibukkan dengan suaminya yang sedang sakit. Hal itu membuat Omoni merasa bersalah sampai saat ini. Omoni pun merasa khawatir dengan kondisi Ingyo, dia pun segera pulang. Sesampainya di rumah, ternyata pekerjaan rumah sudah selesai semua. Ingyo mengerjakan semuanya sendiri. Ternyata perjuangan Omoni melatih Ingyo tidak sia-sia. Sekarang Ingyo memang sudah benar-benar mandiri. Kemudian, Omoni mengajak Ingyo, Misol, dan Nuna untuk makan bersama di restoran. Ini adalah kali pertama mereka makan bersama di restoran. Dan di situ, Ingyo menceritakan ketika Nuna menikah, Ingyo merasa sedih. Karena Ingyo hanya bisa melihat Nuna yang cantik dari foto. Dia pun merasa sedih karena kalau Nuna sudah menikah, Ingyo tidak bisa hidup bersama lagi dengan Nuna. Dan dari situ Nuna baru menyadari bahwa Ingyo itu adalah anak yang sangat tulus. Singkat cerita, Ingyo membuatkan Omoni kue kesukaannya. Dan Omoni sangat terkejut melihat hal itu. Omoni pun memakan kue itu sambil menangis terharu. Duh, Ingyo sekarang sweet banget deh, jadi leleh. Scene pun berpindah. Omoni mengajak Ingyo ke toko baju untuk membelikan Ingyo setelan jas yang lebih rapi. Setelah itu, Omoni mengajak Ingyo ke rumah duka. Ingyo agak bingung karena orang-orang di situ menangis, padahal makanannya enak-enak dan orang meninggal akan ditempatkan di surga. Tetapi Omoni mencoba menjelaskan bahwa orang meninggal itu tidak akan kembali lagi, sehingga mereka tidak akan bisa bertemu lagi. Cepat atau lambat, hal itu juga akan terjadi pada Omoni. Karena entah hari ini atau besok, Omoni juga akan meninggal, dan Ingyo tidak bisa bertemu lagi dengan Omoni. Ingyo yang mendengar hal itu langsung berteriak histeris, tidak menerima kenyataan. Ingyo pun marah, kemudian berlari keluar ruangan. Omoni mencoba mengejarnya, tetapi Ingyo terus berlari tidak menghiraukan Omoni. Omoni pun mencari Ingyo di kerumunan orang-orang, tapi hal itu ternyata tidak mudah untuk ditemukan. Ingyo yang menangis frustasi melihat Omoni berlari di kerumunan. Ingyo pun segera memanggil Omoni, dan Omoni langsung menghampiri Ingyo sambil memeluknya. Di situ, Ingyo tetap saja menangis histeris. Untuk menenangkan Ingyo, Omoni mengajaknya ke gereja. Di sana dia dibantu oleh pendeta yang memberikan pencerahan kepada Ingyo. Setelah dari gereja, Ingyo jauh lebih tenang dan bisa dikendalikan. Beberapa hari kemudian, Ingyo mengajak Omoni untuk makan bersama. Di situ sudah terlihat wajah Omoni sangat pucat karena penyakitnya sudah semakin parah. Sehingga nafsu makan Omoni pun menurun dan dia tidak memiliki selera untuk makan. Suatu pagi, Omoni meminta Ingyo untuk tidak masuk kerja. Omoni mengajak Ingyo ke suatu tempat. Ternyata tempat itu adalah pantai di mana Nuna, Omoni, dan juga Ingyo pernah menghabiskan waktu bersama. Di situ Omoni bercerita bahwa seumur hidupnya dia sangat bahagia. Dia tidak pernah merasa bosan berkat Ingyo di sampingnya. Karena itu, Omoni meminta Ingyo untuk hidup selalu bahagia, kuat, dan juga sehat. Dan Ingyo diminta untuk berjanji, ketika nanti Omoni pergi, Ingyo tidak boleh menangis. Karena kalau Ingyo menangis, Nuna akan jauh lebih sedih lagi. Karena hal itu, Ingyo pun berjanji untuk tidak menangis. Dan akhirnya, Ingyo mengajak Omoni berkeliling dengan cara menggendongnya. Dan yang paling sedih pun, akhirnya Omoni meninggal di pangkuan Ingyo. Ingyo selalu tersenyum pada saat di rumah duka. Di saat orang lain, termasuk Nuna, menangis, Ingyo hanya bisa tersenyum karena dia ingin menepati janji pada Omoni. Pada saat Omoni dikremasi, Ingyo hanya melambaikan tangan sambil tersenyum, tetapi matanya meneteskan air mata. Dan film pun tamat. Di akhir film, kita melihat Ingyo memang menepati janji kepada Omoni.
Dia hidup dengan sangat baik dan bahagia. Dan sekarang, Inge menjadi laki-laki yang bisa diandalkan. Pesan moral dari film ini, orang tua akan selalu memberikan yang terbaik untuk anaknya, walaupun nyawanya sudah berada di ujung tanduk. Jadi, masihkah kamu mau jadi anak yang durhaka? Sampai di sini dulu ya ceritanya. See you on next video. Thanks for watching.